Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmatnya, dan salat serta salam pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalahnya kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga zaman sekarang. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk murojaah at-tibyan, yaitu dari hadis 1 sampai 9. Bismillah, semangat. Oke. Kita sebelumnya kita baca bismillah dulu ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Wa raina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Rawahu Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi masyafara mil bararah wa huwa alladzi wa huwa yatata'tahu bihi wa huwa syafi lahu syahkun lahu ajran. Rawahu Bukhari. Ini yang ketiga Bukhari wa Muslim. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalu utruja rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathal mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalu rihuha thayyibun la rihalaha wa ta'muha hulun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalu raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murun wa masalul ladzi la yaqra'ul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasali khanzalah laisa rahalihun wa ta'muha murun. Rawahu Bukhari. Rawahu Muslim ya. Bukhari wa Muslim. Yang keempat, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dan yang kelima, wa an Abi Umamah Al-Mabahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Dan yang keenam, wa an Abi Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi thnataini rajulun atahullahu al-Qur'ana fa huwa yaqulu bihi an al-laili wa an-nahar wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiqu anhu al-laili wa an-nahar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang ketujuh, wa rawainahu aidan min riwayatihi riwayati Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi la hasada illa fi thnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang ke-8, wa an Abi Abdillah Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillahi
falahu hasanatu wa hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin harfun lamun harfun rawahu Bukhari rawahu Tirmidzi. Yang terakhir, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabbi subhanahu wa ta'ala man syaghalahu Qur'ana wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ta'ala ala khalqi rahu Tirmidzi. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan untuk akan menyampaikan poin-poin yang saya dapatkan semalam yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat ya. Ada 4 poin yang saya catat. Mungkin kalau ada kurangnya bisa yang Ahwat tanya ke yang semalam kajian, yang Ikhwan bisa tanya yang catatannya lebih lengkap. Yang saya catat ini ada 4 poin. Yang pertama, ketika kita mengajar itu kita harus semangat ya. Jadi kayak yang semalam beliau bilang, jangan ketika kita posisi mengajar dapat jadwal ngajar, ngajar deh gitu. Jadi kita semangat, ngajar orang nih, kudu gitu. Jadi tidak kayak datangnya. Jadi ngaret lah ibarat kata. Nah, terus yang poin kedua ialah fokus gini. Jadi ketika ngajar tidak memikirkan apapun. Kayak misalnya biasanya kalau Ikhwan teh biasa kita mikir bensin gini. Bensinan. Nah, jadi kalau beliau kan semalam menyampaikan ketika beliau lupa akan ngajar, akan tapi bensinnya habis nih. Pas bensinnya habis, tapi qadarullah ada yang mengasih bensin gitu. Karena beliau ngajar. Dan saya akan berbagi pengalaman saya pribadi yang ketika waktu itu beberapa minggu lalu ketika jadwal saya ngajar sama Padlan, kan Padlan di sini ya, membantu kajian Ustadz. Dan ketika itu saya pas ngeliat bensin BT ini kemungkinan nggak nyampe nih ke RTQ. Jadi saya mikir Nah, saya keingat sebuah cerita yang ngeberhentiin matahari itu sahabat Nabi apa bukan sih? Ya, pokoknya ada tuh yang cerita ketika pas perang, cerita dari kultum beliau Ustaz Syahrul mengatakan bahwa kagok ya misalnya lagi perang. Nah, dia berdoa kepada Allah untuk memberhentikan mataharinya supaya selesai perang baru terbenam gitu. Dan saya kepikiran, saya berdoa, ya Allah, ini motor semoga nyala sampai pom bensin ya Allah, karena saya pengen mengajar gitu. Nah, alhamdulillah qadarullah bisa nih bete sampai ke pom bensin. Nah, jadi yang kayak dari hadis ke-9 ini kita melihat bahwa tadi itu kalau yang saya tangkap, ketika kita sibuk dengan Al-Quran dan lupa meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih daripada yang meminta gitu. Makanya ya karena kan saya jarang ngecek bensin, alhamdulillah dikasih lebih sama Allah gitu. Dan poin ketiga itu adalah semangat untuk membuat paham murid-murid gini. Nah, jadi kalau untuk kayak pribadi, pertama-tama awal kan dari ada tempat yang pertama Al-Mukarramah, terus yang ketiga di Cibiru, terus yang ketiga sekarang di RTQ. Nah itu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ada beberapa kadang kalau misalnya kita menyampaikan untuk membuat paham murid itu kadang greget. Nah ini ada yang susah pahamnya, ada yang bengal gening. Ini kita tedaik cicing gitu. Macet. Nah, jadi dari sini kita kayak pas ketika di tempatnya yang di Ciburi yang di Cibiru dekat UIN. Yang di Cibiru. Nah, itu kayak Masya Allah ya. Jadi kalau yang di Al-Mukarramah itu kan pada macet gini, yang pokoknya
rame gini kalau yang di Al-Mukarramah anak-anaknya. Dan terus di situ saya kayak belajar gimana cara mengkondisikan anak-anak gini. Jadi ya sempat terakhir sebelum saya pindah pas di Al-Mukarramah sama Kang Pikir ya, kita mengadakan lomba sambung ayat gitu. Itu ya alhamdulillah lumayan efektif ya. Lumayan efektif walaupun ada beberapa dibanding sebelumnya kayak kalau sebelumnya kalau nggak diadain sambung ayat itu kayak semuanya tuh kayak nggak bisa diam. Tapi makanya itu kata beliau juga Ustaz Rahmat, ketika kita mengajar anak-anak itu emang fitrah anak-anak kan suka main ya. Jadi kita mengajarinya plus sekalian diajak bercanda atau bermain. Dan ketika bercanda atau bermain itu kita selipkan pelajaran agama gitu yang akan kita sampaikan. Dan contohnya mungkin yang baru saya dapat metodenya ketika pas di RTQ kan ada tuh ketika saya menyampaikan, nah anak ini belum bisa membedakan contohnya sa sama huruf sa. Nah, saya kasih pilihan misalnya ya makanya ayatnya yang benar harus jadi ada 2 pilihan, 1 sama 2. Nah, ketika saya baca yang 1 salah, yang kedua benar, saya suruh milih yang benar 1 2. Dia benar jawabnya huruf yang milih dan nomor 2. Pokoknya sampai 2 kali dia benar. Nah, ketiga kalinya soalnya saya ganti yang benarnya di nomor 1, yang salah nomor 2. Nah, ketika dijawabnya 2 kan 2 kali berturut dia milih nomor 2 benar tuh. Nah, ketiga kalinya dia pilih nomor 2, saya bilang salah. Kenapa, Cik? Karena ya saya di situ jadi kita selipkan. Jadi pas dia salah dia sambil ketawa kan. Nah, kita juga harus ikut ketawa juga gini. Ketawa bukan ngetawain dia salah, karena ketawa sardil mana? Nah, ketika jadi kita ikut ketawa gitu, ikut asik juga. Jangan ketika dia salah. Jadi memasang muka yang cemburu gitu. Ya udah salah wae. Ya jangan gitu. Jadi kita kayak salah. Nih yang benar sekian gini-gini gitu. Dijelaskan. Dan yang poin keempat ialah menganggap murid yang kita ajar itu seperti anak kita sendiri. Ya khususnya buat kita nanti ke depannya untuk ikhwan pun akhwat. Ya pastinya kan kita bakal tahu beberapa tahun ke depan insya Allah kita akan dikaruniai gitu ya seorang anak. Nah, dari sekarang kita belajar untuk memahamkan bagaimana memahami anak orang lain gitu. Sehingga mungkin ketika kita punya bekal, ini anak orang lain aja bisa paham, apalagi insya Allah ketika kita punya anak pribadi gitu. Anak sendiri gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.